Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan secara virtual untuk berkumpul eh, dalam keadaan sehat. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas isu strategi pada pendidikan pada mata kuliah Perencanaan Strategi Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Hadianto SPD MED PSD. Baiklah, untuk analisis SWOT, Pestel Ekonomi Sosial Budaya Teknologi dan Environment dan Legality, pada bagian pertama akan saya presentasikan Dian Margareta A2 dengan NIM P2A2250007. Next. Analisis strategi pendidikan dengan SWOT dan PESTEL. Analisis SWOT dalam pendidikan, menurut Luneto tahun 2018, dalam bukunya Perencanaan Pendidikan, analisis SWOT adalah salah satu alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan dunia pendidikan. Analisis ini sangat penting karena dapat membantu lembaga pendidikan mengenali tingkat kesiapan dan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan masa kini maupun masa depan. Analisis strategi pendidikan atau analisis SWOT itu merupakan akronim dari S, strength atau kekuatan, yaitu keunggulan atau potensi yang dimiliki lembaga pendidikan. Contohnya, tenaga pendidik yang profesional, kurikulum yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang kedua, W, yaitu weakness atau kelemahan, adalah hambatan internal yang dapat mengurangi efektivitas pendidikan. Contohnya adalah keterbatasan sarana prasarana di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, rendahnya kompetensi guru dalam literasi digital, serta manajemen sekolah yang belum merata dalam hal perencanaan. Yang jika tidak segera diatasi, kelemahan ini akan menjadi penghambat. Selanjutnya, eh, O, opportunities atau peluang, merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan. Misalnya dukungan pemerintah melalui kebijakan Merdeka Belajar, perkembangan teknologi digital, serta adanya peluang kerjasama global dengan lembaga pendidikan internasional. Dan T, threats atau ancaman adalah faktor eksternal yang dapat mengganggu perkembangan pendidikan, misalnya kesenjangan pendidikan antar wilayah akibat perbedaan infrastruktur, perubahan sosial yang begitu cepat, serta dampak globalisasi yang menciptakan persaingan tenaga kerja yang ketat. Yang jika tidak diantisipasi, ancaman ini bisa menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara lain. Jadi dengan analisis SWOT, strategi yang bisa dirumuskan adalah memaksimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Hal ini sejalan dengan penjelasan oleh Luneto tahun 2018 bahwa SWOT merupakan dasar penting dalam perencanaan pendidikan untuk menentukan strategi yang realistis dan tepat sasaran. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya, untuk analisis pestel akan dilanjutkan oleh Saudari Lydia Saputri. Pada Saudari Lydia Saputri, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dian untuk kesempatannya. Selanjutnya di sini saya Lydia Saputri dengan nomor induk mahasiswa P2A22015. Di sini saya menjelaskan terkait analisis pestel dalam pendidikan. Jadi selain menggunakan SWOT, dunia pendidikan itu juga bisa dianalisis dengan pestel. Nah, pestel ini adalah alat untuk melihat faktor-faktor eksternal atau dari luar sekolah yang bisa memengaruhi jalannya pendidikan. Jadi ada 6 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada politikal atau politik. Nah, faktor politik ini menyangkut kebijakan dan aturan pemerintah. Jadi, misalnya adanya program digitalisasi sekolah, penerapan kurikulum merdeka, serta
atau upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap kali pemerintah itu membuat kebijakan baru, maka sekolah itu harus siap menyesuaikan diri. Contohnya, jika pemerintah mewajibkan kurikulum baru, maka guru harus beradaptasi dengan cara mengajar yang berbeda. Nah, kedua itu ada ekonomik atau ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu berhubungan dengan kondisi keuangan negara maupun masyarakat. Jadi, kalau anggaran pendidikan dari pemerintah itu terbatas, maka sekolah, terutama di daerah, itu mungkin tidak mendapatkan sarana prasarana yang memadai. Nah, selain itu, kondisi ekonomi keluarga itu juga berpengaruh. Misalnya, ada siswa yang kesulitan membeli buku atau membayar kebutuhan sekolah. Jadi, pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana, baik itu dari negara maupun dari masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada sosial atau sosial dan budaya. Jadi faktor sosial ini meliputi nilai, norma, gaya hidup, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan. Jadi untuk sekarang ini orang tua dan masyarakat itu tidak hanya menginginkan anak-anak pintar secara akademik, tetapi juga punya keterampilan hidup, bisa berkomunikasi dengan baik dan siap menghadapi dunia kerja. Nah, selain itu perubahan jumlah penduduk itu juga memengaruhi pendidikan. Misalnya jumlah siswa semakin banyak di kota besar. Nah, artinya sekolah itu harus menyesuaikan kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, selanjutnya itu ada teknologi CAL atau teknologi. Jadi, teknologi ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan modern. Contohnya seperti penggunaan e-learning untuk pembelajaran jarak jauh atau kecerdasan buatan atau AI untuk membantu guru dan bahkan teknologi AR atau PR yang bisa membuat pembelajaran sains lebih nyata. Kalau sekolah itu tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka otomatis akan tertinggal jauh. Sebaliknya, kalau sekolah itu bisa memanfaatkan teknologi, maka sekolah itu akan lebih inovatif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, ada environmental atau lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini sekarang semakin diperhatikan dalam dunia pendidikan. Nah, sekolah itu dituntut untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan, misalnya dengan konsep green school atau sekolah ramah lingkungan. Contohnya hemat penggunaan listrik, menanam pohon, serta mengolah sampah, termasuk juga sampah elektronik. Jadi dengan begitu, pendidikan itu bukan hanya soal akademik, tetapi juga membantu generasi yang peduli terhadap bumi dan juga keberlanjutan hidup. Selanjutnya itu ada legal atau hukum legalitas. Jadi faktor hukum itu sangat penting karena menyangkut aturan resmi dan undang-undang pendidikan. Contohnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, aturan itu mengenai akreditasi sekolah serta perlindungan data pribadi siswa ketika menggunakan platform digital. Jadi sekolah itu harus memperhatikan aspek hukum ini agar tidak melanggar aturan dan tetap melindungi hak-hak guru maupun siswa. Jadi kesimpulannya analisis pastel ini dapat membantu sekolah atau eh, dapat melihat gambaran besar dari lingkungan eksternal dengan memahami faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Sekolah itu bisa menyusun strategi pendidikan yang lebih adaptif, lebih tepat sasaran, dan mampu mengikuti perkembangan nasional maupun global. Jadi, PESEL itu bukan hanya teori, tetapi alat praktis untuk membuat pendidikan itu lebih maju, relevan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Henry Wijaya. Pada Henry Wijaya, saya persilakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yang mana keterkaitan SWOT dan pastel dalam perencanaan pendidikan. Jika dibandingkan, SWOT lebih fokus pada kondisi internal kelembagaan pendidikan, sementara pastel lebih menekankan faktor eksternal, makro, namun keduanya saling melengkapi dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu SWOT membantu sekolah atau lembaga melihat kekuatan dan kelemahan yang ada dalam institusi. Kemudian pastel membantu memetakan peluang dan ancaman di lingkungan mikro pendidikan. Dengan bergabungnya keduanya ini, perencanaan pendidikan dapat menjadi komprehensif, realistis, dan adaptif terhadap perubahan yang cepat. Lanjut, Bu. Dari semua paparan tadi, maka dapat disimpulkan analisis SWOT dan pastel adalah dua pendekatan penting dalam perencanaan pendidikan. Dengan SWOT, lembaga pendidikan dapat mengetahui kondisi internal dan strategi yang bisa ditempuh. Dengan pastel, pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal yang luas
Kedua, analisis ini jika digunakan bersama-sama akan membantu menghasilkan strategi pendidikan yang efektif, relevan, dan berkelanjutan. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Bu Dian, silakan. Terima kasih kepada Pak Henry Wijaya. Demikianlah laporan pemaparan dari tugas presentasi isu strategi pendidikan dengan menggunakan analisis SWOT dan PESTEL. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.